Iya, tentang inovasi teknologi. Kebetulan Alhamdulillah saya juga selama ini mengawal atau menekuni lah katakanlah dengan Ya, keterbatasan waktu dan kesempatan yang ada, inovasi rumah tanaman atau greenhouse teknologi. Saya kembangkan teknologi rumah tanaman dan sistem hidroponik untuk iklim tropika basah ya, seperti kita. Alhamdulillah itu juga tema orasi ilmiah yang saya sampaikan. Dan saya mengajar mata kuliah itu, membimbing mahasiswa juga ya, risetnya di bidang itu sebagian besar. Nah, alhamdulillah ini mendapat kesempatan mengembangkan sistem hidroponik di rooftop di atap hmm, gedung UM Bandung. Jadi di lantai 14 di gedung UM Bandung ada 14 lantai sampai ya, terakhir 13 lantai yang fungsional, lalu lantai ke-14 itu yang atapnya. Di atas itu kita sedang bangun greenhouse ukuran 10 meter kali 45 meter, 450 meter, greenhouse dan sistem hidroponik untuk ya. produksi sayuran, selada, dan sebagainya. Alhamdulillah mendapat bantuan dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Hasil wawancara ini menurut rencana akan kami bukukan, dan saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang alumnus, bukan sembarang alumnus, tapi juga mantan rektor IPB, yaitu Bapak Profesor Dr. Heri Suhardianto, MSc IPU. Sekarang menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan beliau lahir di Banjarnegara 10 September 1959. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah kabar baik. Mana Pak Bambang, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Prof, mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika kuliah di IPB, menjadi dosen, pernah menjadi wakil dekan, menjadi wakil rektor, menjadi rektor 2 kali, dan saat ini tetap menjadi rektor tapi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Monggo, Prof. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatan untuk apa, diskusi atau cerita-cerita tentang Ya, eh, apa eh, pengalaman. Semoga menjadi hal yang bermanfaat, terutama untuk bangsa kita, bagaimana memajukan pendidikan tinggi di tanah air. ya, Eh, saya bersyukur diundang oleh IPB waktu itu, yang menjadi rektor adalah almarhum Profesor Ahmad Satari, kemudian yang menangani penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi berdasarkan nilai raport atau waktu itu disebut sebagai TUSM tanpa ujian ya, saringan masuk adalah almarhum Profesor Dr. Andi Hakim Nasution.
Tiga orang, kami dari SMA Negeri Banjarnegara. Batch pertama itu angkatan pertama Ya. diterima di IPB menjadi mahasiswa tanpa tes. Lalu saya memilih program studi mekanisasi pertanian ya karena memang senang dengan fisika, senang dengan matematika, mata kuliah yang saya suka dan bidang yang saya eh, minati. Kemudian mendapat kesempatan studi lanjut di Jepang 6 tahun eh, di Kochi University untuk master dan sebelumnya research student jadi 3 tahun lalu Ehime University tapi risetnya tetap di Kochi University juga 3 tahun Ya. total 6 tahun mulai tahun 1988 sampai 1954 pulang ke IPB lalu mendapat penugasan di Agricultural Product Processing Pilot Plan, semacam bangsal percontohan pengolahan hasil pertanian, lalu mendapat amanah menjadi pembantu dekan 2. Waktu itu dekannya adalah Profesor Bambang Pramudia, mendapat amanah bidang 2 yang menangani administrasi keuangan, sumber daya manusia, kemudian fasilitas dan berbagai hal selama 2 periode kurang sedikit. Saya mengembangkan waktu itu sistem insentif untuk pegawai dan alhamdulillah dilihat sebagai hal yang baik oleh pimpinan waktu itu dan juga hal-hal lain ya concern mengenai otonomi kampus pada waktu itu tahun 2000 memang IPB mendapat kesempatan menjadi kampus yang pertama, batch pertama, 4 kampus, yaitu UI, UGM, IPB, dan ITB untuk menjadi PT BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Lalu itu rektornya adalah Profesor Muhammad Aman Wirakarta Kusuma. Saya ikut dalam tim persiapan otonomi kampus. Lalu di periode sesudah Profesor Muhammad Aman Wirakarta Kusuma itu terpilih almarhum Profesor Ahmad Ansori Macik, saya tugaskan menjadi Wakil Rektor 2. Kemudian ya tidak mengira karena memang ada berbagai hal yang waktu itu mungkin concern atau agenda besar kampus tentang penataan manajemen, tentang otonomi, tentang transformasi organisasi, sehingga ya memang agak hangat juga proses pemilihan rektor waktu Ya. itu tahun 2007 ikut dicalonkan begitu dan saya menyampaikan program kerja ya menurut informasi termasuk yang terbaik lah 2 terbaik kalau tidak salah begitu dalam program kerja, kemudian dalam kapasitas, lalu sampai kepada pemilihan, memang agak cukup panjang pemilihan rektor tahun 2007 karena mahasiswa juga memilih, Ya. dosen juga memilih, tenaga kependidikan juga memilih dengan bobot suara dari masing-masing sekian orang tenaga kependidikan setara dengan 1 dosen, sekian orang mahasiswa setara dengan 1 dosen dan seterusnya mengikuti juga semacam sosialisasi program kerja, lalu istilahnya waktu itu debat
terbuka lah begitu luar biasa. Dan saya mencoba mengusulkan satu agenda besar transformasi IPB dengan semangat kebersamaan, yaitu sesuatu yang temanya semangatnya melayani. Maka apa yang kami usulkan adalah bagaimana pimpinan perguruan tinggi, pimpinan IPB waktu itu dan seluruh jajarannya serve better and trust itu ya. Lalu dia terpilih begitu, ya agak surprise juga dengan itu. Lalu saya lakukan agenda 5 tahapan ya, menyusun rencana strategis dan tiap-tiap tahun itu tahapannya ada prima konsolidasi, prima organisasi, prima akreditasi, prima prestasi begitu ya. Kemudian lalu 2012 kembali juga menyampaikan program kerja untuk lebih pada bagaimana inovasi itu dikelola dengan baik, disemaikan dengan karakter kewirausahaan dan visi menjadi kampus yang unggul dalam bidang pertanian tropika, kelautan tropika, dan bioscience tropika. Inovasi menjadi sangat sentral, menjadi agenda yang membangun relevansi. Jadi kampus IPB pada waktu itu menjadi kampus yang paling banyak menghasilkan inovasi yang ditorehkan oleh para dosen, para mahasiswa. 10 tahun berturut-turut, kalau tidak salah, tercatat ada 39% inovasi yang paling prospektif menurut Kementerian Ristek dan Dikti dan Business Innovation Center itu adalah hasil karya para dosen dan mahasiswa IPB. Maka komersialisasi inovasi menjadi agenda besar kami, dan alhamdulillah IPB mendapat penghargaan Widya Padi dari Kementerian Ristek dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti waktu itu, Riset Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Nah, jadi komersialisasi inovasi, Science Technopark adalah agenda-agenda besar yang diwujudkan pada waktu itu. Membangun kultur akademik yang progresif dan inovatif serta kontributif untuk bangsa dan negara melalui upaya-upaya meningkatkan relevansi. Saya kira menjadi obsesi kami di IPB. Dan alhamdulillah mendapat support dari para dosen dan para mahasiswa. Jadi kalau bicara transformasi, saya kira keterbukaan, transparansi adalah keharusan. Maka kami juga melakukan berbagai penataan sistem manajemen di dalam kampus agar siap untuk mengarungi etapa-etapa berikutnya dari perkembangan IPB sehingga siap menghadapi tantangan-tantangan. Kurang lebih seperti itu, Pak Bambang. Lalu, oh ya, tentang UM Bandung, ya memang setelah selesai dari amanah sebagai rektor, saya menyibukkan diri kembali ke fakultas, ke lab, melakukan riset, bimbing mahasiswa, mengajar. Saya menikmati sekali masa-masa itu, bahkan juga mengajukan proposal riset produktif RISPRO, invitasi dari LPDP
tentang pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis Internet of Things untuk produksi purwoceng sebagai bahan baku industri jamu. Purwoceng ini endangered, tanaman herbal yang langka, asli Dieng. Ada semula ada di Tengger dan di Gunung Pangrango, cuma sekarang tinggal ada di Dieng. Dan ini kita kenali. Alhamdulillah sekarang ini tahun terakhir kami melakukan riset itu. Nah, kemudian juga kebetulan ditugaskan menjadi Wakil Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta, karena memang mungkin bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah melihat apa yang saya lakukan. Memang ya kebetulan ayah, ibu, Pak D juga keluarga Muhammadiyah di Banjarnegara sudah ya memang dididik dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah, lalu ditelepon oleh Prof. Dadang, PP Muhammadiyah meminta saya menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Karena memang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mendapat tugas sebagai pembina dan pengembang Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi nyambung, dan sekarang juga saya masih menjadi Wakil Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nggak boleh lepas, jadi Wakil Ketua di Badan Pembina Harian di UHAMKA, lalu juga jadi Rektor di Universitas Muhammadiyah Bandung, dan SK Menterinya, SK Menteri Pak Nadiem ya menyebutkan ditugaskan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung dengan tetap melaksanakan tugas di IPB. Jadi saya ngajarnya masih ngajar di IPB, laporan beban pelaksanaan kinerja dosennya juga 12 SKS yang saya laksanakan di IPB, dan kawan-kawan di Muhammadiyah juga memahami tugas itu dan nggak ada masalah, alhamdulillah. Ya, saya bolak-balik setiap minggu berapa hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari di Bandung, kembali lagi ke Bogor, bolak-balik begitu. Pengalaman Bapak luar biasa di dalam mengelola manajemen kampus. Selain menjadi rektor, juga pernah memimpin misalnya Majelis Rektor PTN se-Indonesia dan jabatan-jabatan lain, saya kira. Nah, apakah ini akan diaplikasikan di UM Bandung? Tentu tidak bisa serta-merta, tapi barangkali seperti kebersamaan dalam Majelis Rektor PTN Indonesia yang alhamdulillah saya selama mungkin ya hampir 8 tahun ya berkiprah di Majelis Rektor PTN Indonesia. Sebelum 2010-2011 menjadi Ketua Panitia Nasional Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Waktu itu pertama kali SNPTN ya kita selenggarakan pendaftaran secara online, mengkonsolidasi kawan-kawan para rektor di seluruh Indonesia. Karena itu adalah kepanitiaan bersama para rektor. Jadi ini terkait dengan otonomi kampus, bahwa penerimaan mahasiswa baru adalah kewenangan rektor, namun harus diselenggarakan dengan baik dan benar dan bertanggung jawab dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan atau diamplifikasi ketika para rektor berhimpun dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia.
lalu mendapat amanah menjadi Sekjen Majelis Rektor PTN Indonesia, dan lalu menjadi Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia 3 tahun, 2014, 2017, sebetulnya satu periode 2 tahun, 2014-2016 sudah selesai, tapi periode berikutnya hanya overlap 1 tahun dengan masa jabatan di IPB. Ya, saya bilang saya udah mau selesai nih, nggak apa-apa lah nanti kalau udah selesai ditukar apa ganti. Itu kawan-kawan para rektor PTN Indonesia waktu itu, yang UI, TB, UGM, dan juga yang lain. Akhirnya saya terima amanah itu 3 tahun memimpin kawan-kawan, mengkoordinasikan lah tepatnya, membangun kebersamaan seluruh PTN dari Unsyah sampai Universitas Musamus, Unsyah di Banda Aceh sampai Universitas Musamus di Merauke, dalam kebersamaan untuk mengawal terutama proses penerimaan mahasiswa baru yang memperhatikan berbagai kekhasan, karena kita kan Bambang ya, mempunyai persoalan keragaman mutu SMA di seluruh tanah air. Maka kalau semua proses hanya melalui tes nasional, misalnya sekarang berbasis komputer, maka banyak mutiara-mutiara dari daerah yang tidak dapat diasah di kampus-kampus terbaik kita. Maka harus ada jalur yang seperti tadi saya katakan, kalau pada tahun 77, 76, 77 itu namanya TUSM atau PMDK, yang waktu itu Profesor Andi Hakim Nasution melakukannya. Lalu kami menyelenggarakan seleksi berdasarkan undangan. Lalu juga harus ada sehingga mereka yang punya potensi, tapi karena mutu SMA-nya masih belum mencapai tingkat yang menggembirakan, misalnya belum cukup baik, ya mungkin kalau diseleksi berdasarkan nilai rapot akan tidak bisa unggul begitu. Tetapi ketika dijemput ya dengan satu mekanisme yang fair, yaitu dengan peringkat akademik sekolah. Jadi IPB juga beberapa kampus mempunyai peringkat akademik sekolah yang menjadi faktor koreksi katakanlah dalam membandingkan atau memprediksi keberhasilan siswa SMA untuk masuk ke perguruan tinggi itu, sehingga bisa diterima, dan nyatanya banyak yang berhasil. Ya. Lalu ada yang jalur mandiri, tapi pada waktu itu jalur mandiri hanya 20%. Hanya sekarang ini ada hal yang memprihatinkan, diberi ruang 50%, tetapi ada yang menyalahgunakan. Baik. Prof, sekarang kita bicara tentang UM Bandung. Saya pernah mewawancarai rektor sebelumnya, Prof. Suyatno. Ya. Pada waktu itu beliau menyatakan bahwa UM Bandung diarahkan untuk menghasilkan teknopreneur dan sosiopreneur. Nah, apakah ini masih sampai sekarang diteruskan? Ya, betul. Jadi di UM Bandung memang visinya adalah menjadi Islamic Technopreneurial University untuk melahirkan teknopreneur, karena memang Bandung mempunyai kekhasan ya, dengan ITB sebagai perguruan tinggi yang sangat terkemuka di tanah air kita, dan juga ada Unpad, ada UPI, ada UIN, dan juga Unisba, universitas ada Telkom University, universitas yang bagus di Bandung. Maka juga kultur masyarakat Bandung ya, yang dalam konteks technopreneurship itu sangat kuat ya, dicoba menjadi sebagai landasan rumusan konstelasi maupun
potensi perkembangan masa depan, UM Bandung memilih menjadi Islamic Technopreneurial University sebagai visinya. Nah, kalau yang Techno Socio Entrepreneurial University itu visi IPB Pak Bambang, visi IPB 2045, kebetulan saya di tahun terakhir mendapat amanah sebagai Rektor IPB itu memimpin penyusunan rencana jangka panjang IPB, 1 abad kemerdekaan. 2045 IPB waktu itu kami rumuskan di kombinasi technopreneurship, sociopreneurship, dan saya kira keunggulan kita di bidang teknologi, sosiologi, dan entrepreneurship. Nah, kalau di UM Bandung, kami sekarang mencoba mendekatkan para mahasiswa dengan aktivitas bisnis, misalnya bagaimana mahasiswa diberi kesempatan untuk eksposur, melakukan kegiatan bisnis. Saya juga alhamdulillah sudah bersama kawan-kawan di UM Bandung mendirikan perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis, bukan untuk menggantikan pendapatan ataupun revenue dari tuition fee ataupun dari kontribusi dari mahasiswa, tapi lebih banyak untuk membangun, kalau bisa memang bagus, tetapi tentu tidak bisa bisa-bisan ke arah sana. Jadi ada sayap atau semacam commercial arm, aktivitas bisnis yang sekaligus menyampaikan karakter jiwa kewirausahaan, dan yang basisnya adalah teknologi atau barangkali mudah kita pahami sebagai technopreneurship itu. Apakah waktu itu dikemukakan oleh Prof. Suyatno? Jadi kalau sampai alumni UM Bandung itu jadi ASN, berarti misinya gagal. Nah, maksudnya apakah sekeras itu gitu? Gimana, Bro? Ya, kalau sebagai jargon barangkali mudah dipahami, tetapi saya kira tidak bisa juga sebagai ukuran kinerja sebuah organisasi sebuah penting. Tapi ya saya kira kan ada juga yang punya kesempatan mengembangkan technopreneurship melalui kiprahnya sebagai ASN kan Pak. Saya kira tidak perlu saya ketahui. Baik, mungkin bisa diceritakan capaian atau keunggulan-keunggulan UM Bandung saat ini. Iya, tentang inovasi teknologi. Kebetulan alhamdulillah saya juga selama ini mengawal atau menekunilah katakanlah dengan keterbatasan waktu dan kesempatan yang ada, inovasi rumah tanaman atau greenhouse technology. Saya kembangkan teknologi rumah tanaman dan sistem hidroponik untuk iklim tropika basah seperti kita. Alhamdulillah itu juga tema orasi ilmiah yang saya sampaikan, dan saya mengajar mata kuliah itu, membimbing mahasiswa juga risetnya di bidang itu sebagian besar. Nah, alhamdulillah ini mendapat kesempatan mengembangkan sistem hidroponik di rooftop, di atap gedung UM Bandung. Jadi di lantai 14 di gedung UM Bandung ada 14 lantai, terakhir 13 lantai yang fungsional, lalu lantai ke-14 itu yang atapnya. Di atas itu kita sedang bangun greenhouse ukuran 10 meter kali 45 meter, 450 meter, greenhouse dan sistem hidroponik untuk produksi sayuran, selada dan sebagainya. Alhamdulillah mendapat bantuan dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan dalam platform Kedereka matching fund competition ya,
kompetisi untuk memperoleh matching fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang gagas oleh Mas Menteri. Itu ada platform Kedereka yang mempertemukan kampus dengan dunia usaha, dunia industri untuk mewujudkan aktivitas bisnis yang bisa menjadi model. Maka kami mengajukan usulan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Alhamdulillah mendapat pendanaan jadi proposal kami disetujui. Itu proposal yang cukup berat ya, saya kira kompetisinya cukup berat ya. Disetujui. Selain itu juga ada teknologi pengolahan sampah dan produk turunannya dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Cimahi. Insya Allah ini juga sudah bergulir beberapa waktu yang lalu, juga mendapat pendanaan dari platform Kedereka itu. Jadi ya pelan-pelan kita mulai ya. Saya bersama kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Bandung ingin juga mengikuti jejak seperti IPB ya, sudah lebih dulu mengembangkan inovasi-inovasi, dan saya juga masih aktif sebagai dosen IPB ya, jadi menyambung-nyambungkan potensi ini dengan senang hati, dan alhamdulillah juga sudah ada MOU antara Pak Rektor, Profesor Arif Satria, Rektor IPB sekarang, dan saya mewakili Universitas Muhammadiyah Bandung untuk mengembangkan program-program akademik dan juga inovasi. Jadi kebetulan spesialisasi kalian Proberi ini juga terwadai di UM Bandung. Ada fakultas atau program studi? Iya, ada program studi agribisnis. Ya. Ada program studi agribisnis di sana. Kemudian ada teknik elektro, ada teknik informatika, kira-kira lalu program studi manajemen, ya. Ada program studi ekonomi syariah, ya kira-kira 5 program studi itu yang relevan atau punya keahlian yang tepat untuk bidang yang kita garap itu. Kemudian menarik, sekarang kembali ke IPB. Proberi lama memimpin IPB, ya, pasti melahirkan banyak sekali alumnus ya. Apa evaluasinya? Apakah sesuai yang dibayangkan? Karena sepintas kalau saya melihat alumni IPB itu kan ada di mana-mana, tidak hanya di sektor pertanian baik sempit maupun luas. Gimana, Bro? Iya, memang kalau mengevaluasi kiprah atau kinerja sebuah perguruan tinggi bisa dilihat dari kiprah alumninya, saya kira. Hanya memang kalau dari sisi time frame, saya tidak ingin menyatakan bahwa apa yang saya lakukan pada periode itu adalah karya tim saya gitu ya, tim periode itulah ya. Karena banyak saya kira kultur akademik di kampus yang telah disemaikan, dirintis, ya, dibangun oleh para pendahulu, dan yang jelas saja setiap periode katakanlah mahasiswa yang saya tanda tangani ijazahnya kan masih banyak juga pada waktu itu yang diterima di periode almarhum Prof. Macik, lalu Prof. Aman, juga yang lain juga ya. Artinya itu adalah kinerja kiprah bersama lah ya. Jadi kira-kira demikian kalau soal kinerja dalam konteks kiprah alumni, dan tentu saja juga alumni setelah lulus kan menghadapi tantangan-tantangan baru,
ada banyak yang saya kira mengembangkan diri, belajar lebih lanjut, ya. Apa yang dibekalkan di kampus barangkali mengawali langkah untuk menjadi mungkin pebisnis, entrepreneurs, kemudian pelaku usaha ataupun juga pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan instansi pemerintah dan lain sebagainya, ataupun juga berkiprah di tengah masyarakat. Ya. Namun saya kira memang Pak Bambang ya, kalau kami diskusi dengan kawan-kawan ya, kira-kira 20 tahun yang lalu barangkali kalau kita adakan survei kecil-kecilan di depan kelas itu tentang cita-cita yang ingin segera dicapai oleh para mahasiswa, banyak yang menjawab ingin segera lulus. Sebagian menjawab ingin segera menikah. Ya, tapi kalau sekarang ditanya, sebagian besar itu ingin mempunyai bisnis sendiri, ingin menjadi entrepreneur. Jadi itu saya kira itu adalah salah satu kultur yang sekarang terbentuk ya. Walaupun tentu saja itu tidak berdiri sendiri juga, ada faktor eksternal yang lalu membentuk ya spirit semacam itu ya. Namun kalau bicara tentang alumni PB yang ada berkiprah di mana-mana di berbagai bidang ya barangkali ini saya kira juga adalah keunggulan, di samping tentu memang jangan terlalu jauh lah dari kompetensi yang kita ingin bentuk ya. Tapi juga ya tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan karena itu kan opportunity, itu adalah kebebasan para alumni untuk berkiprah, kan jangan juga lalu di discourage ya. Yang bekerja di luar bidang utama lalu di discourage, saya kira juga tidak baik ya. Saya kira ya itu adalah pilihan ya. Tapi kalau barangkali saya ingin sharing tentang School of Thought ya, di kampus IPB itu, Pak Bambang. Jadi saya kira kalau bicara tentang keunggulan atau karakter atau kultur di kampus IPB itu, salah satu menurut saya itu setiap orang saya kira bisa punya penilaian dia sendiri, bisa punya formulasi sendiri-sendiri. Tapi saya kira satu hal ya, saya melihat kita mempunyai kemampuan atau kurang-kurangnya terbiasa deal with complexity and uncertainty. Jadi kita terbiasa berurusan dengan tanaman, dengan hewan, dengan binatang ternak, dengan mikroba, dengan ikan. Itu adalah biological system yang kompleks dan perilakunya tidak mudah ya. Bahkan dokter hewan pasiennya kan tidak bisa diajak bicara. Jadi ya ini seluruhnya lah gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Jadi boleh kami coba rumuskan antara lain bahwa kita terbiasa deal with complexity and uncertainty. Jadi kalau ada persoalan yang kompleks dan rumit, tidak beres digarap atau ditangani oleh alumni perguruan tinggi lain, seluruhnya gitu Pak Bambang. Serahkan sama kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, kita juga terbiasa mempunyai sensitivitas dalam sistem thinking. Sistem thinking di kampus secara umum cukup baik karena kita terbiasa memahami interaksi tanaman dengan cahaya matahari, dengan suhu udara, dengan pH tanah, dengan kondisi iklim, daerah perakaran dan sebagainya. Di interaksi antara biological system dengan lingkungannya itu menjadi bagian dari sistem thinking kita. Dan juga
Maka perguruan tinggi saya kira ataupun organisasi bisnis ataupun pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dinas dan sebagainya, kalau sensitif terhadap interaksinya dengan stakeholders itu akan mendapat apresiasi dan mendapat tempat di hati stakeholders. Dan yang ketiga, saya kira ya seperti saya ingin memberikan apresiasi kepada almarhum Profesor Andi Hakim Nasution yang mengajar waktu itu mata kuliah matematika dalam peradaban. Saya mendapat pelajaran kuliah dari beliau almarhum waktu tahun 78 saya kira. Dan juga statistika kita juga kuat ya. Jadi pendekatan numerik kita saya kira cukup kuat. Jadi solusi-solusi numerik yang terukur dan efektif itu menjadi salah satu keunggulan di kampus kami. Baik, Prof. Jadi kira-kira IPB seperti Universitas Sapu Jagat gitu ya, Pak. Jadi ya, apa yang tidak terurus bisa diurusi. Tapi tetap persoalan pertanian, persoalan pangan, ya, persoalan lingkungan, persoalan obat-obatan, bioenergi menjadi concern utama kami. Maka inovasi-inovasi yang kita hasilkan adalah di area itu dan alhamdulillah mendapat terbanyak. Baik, terima kasih sekali. Sayang sekali waktunya terbatas. Iya, masih menarik diskusinya. Profesor Dr. Heri Suhardianto, MSc IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, gambaran-gambaran termasuk pengalaman waktu di IPB memperkaya wawasan kita semua dan bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.